Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah pengampunan itu? Menurut Injil yang barusan kita dengar, pengampunan disamakan dengan penghapusan hutang. Mengampuni berarti membebaskan seseorang dari sebuah hutang. Sikap tidak mengampuni sama dengan ketika kita merasa ada orang tertentu yang masih berhutang sesuatu kepada kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah permintaan maaf, perubahan sikap, pembalasan dendam, ataupun pembayaran kerugian yang kita derita. Seperti ada tuntutan dalam hati kita bahwa ada orang-orang tertentu harus berlaku seperti yang kita inginkan, barulah kita merasa puas dan lega. Lantas, seperti apakah sikap orang yang tidak atau belum mengampuni? Yang pertama, ada perasaan kecewa akan suatu peristiwa yang terjadi. Artinya, belum merelakan terjadinya hal yang tidak baik tersebut. Yang kedua, ada perasaan bahwa ada orang-orang tertentu yang masih
memiliki hutang dalam tanda petik kepada kita. Yang ketiga, ada tuntutan bagi orang-orang tertentu yang kita anggap masih memiliki hutang dalam tanda petik. Yang keempat, ada perasaan sakit ketika mengingat peristiwa atau orang-orang tersebut. Lalu, seperti apakah sikap orang yang sudah mengampuni? Yang pertama, dapat teringat sebuah peristiwa atau orang yang terlibat di dalamnya tanpa kembali merasakan sakit dan kecewa. Yang kedua, tidak merasakan adanya tuntutan pada orang-orang tertentu agar mereka berubah, meminta maaf, ataupun perasaan semacam itu, dan mereka juga tidak dianggap berhutang sesuatu kepada kita. Yang ketiga, dapat bersyukur ataupun belajar sesuatu yang baik dari peristiwa yang telah terjadi. Namun yang menjadi masalah, sering sikap mengampuni tadi bukanlah hasil pengampunan yang sejati atau dengan segenap hati, melainkan keluar dari usaha pikiran dan hati kita untuk terbebas dari rasa sakit dengan cepat, yang biasanya kita lakukan dengan cara yang pertama, melupakan, yaitu mencoba menghilangkan ingatan akan peristiwa yang tidak enak. Yang kedua, mengabaikan, yaitu menganggap enteng akibat atau dampak yang terjadi karena peristiwa yang tidak enak itu. Yang ketiga, mengeraskan hati, yaitu menganggap diri dan hati kita kuat untuk mengalami peristiwa yang terjadi dengan cara mematikan perasaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, jadi yang terpenting adalah apakah kita memproses luka dan peristiwa itu dengan cara yang benar atau tidak. Kalau kita memproses luka dan peristiwa itu dengan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang benar, yaitu hati yang benar-benar mengampuni. Ketika kita melewati proses itu dengan tidak benar, maka pengampunan yang kita lakukan pun tidaklah mendalam. Lalu, bagaimana proses pengampunan yang benar? Pengampunan yang sejati akan memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, kehendak untuk mengampuni. Pengampunan adalah pilihan, mau atau tidak mau. Jika kita mau, Tuhan yang akan memampukan. Yang kedua, pengakuan. Mengakui keberadaan luka dan dampaknya dalam hidup kita. Yang ketiga, pengampunan. Memaafkan orang dan melepaskan perasaan bahwa ia berhutang sesuatu kepada kita. Yang keempat, kerelaan. Mengizinkan peristiwa yang tidak enak itu terjadi dan mengizinkan juga bahwa ada orang-orang yang berlaku tidak seperti yang kita harapkan. Yang kelima, melepaskan emosi negatif, melepaskan semua marah, kecewa, dan sakit hati. Yang keenam, pemulihan, memohon Tuhan menyembuhkan hati yang sakit. Yang ketujuh, kedamaian, meminta Tuhan mencurahkan damai dan sejahtera bagi kita. Yang kedelapan, konfirmasi, peneguhan kembali bahwa kita sudah mengampuni dan melupakan. Kadang-kadang cukup sekali kita mengampuni dan semua aspek tadi sudah kita alami. Dalam kasus-kasus tertentu, aspek-aspek tadi, kedelapan aspek tadi terjadi secara bertahap ataupun dalam pengulangan yang semakin lama semakin kuat. Bagaimanapun caranya, ketika kita berproses dengan cara yang benar, maka akan mendatangkan damai, sukacita, dan berkat dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih,
Lebih dari satu dasawarsa setelah peristiwa gigit kuping yang terkenal di atas ring, petinju kelas berat Mike Tyson dan Evander Holyfield kemudian bertemu lagi dan saling berhadapan dalam sebuah acara televisi. Holyfield mengatakan ia berharap penampilannya pada program bersama Tyson akan menunjukkan dan bisa menjadi contoh bagi kaum muda yang terlibat pertikaian bahwa rekonsiliasi atau perdamaian itu mungkin saja terjadi. Katanya, "Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak, jika kami bisa bertemu dan bersama, lalu melupakan semua pertikaian yang pernah terjadi di antara kami, maka kami tahu Anda juga dapat melakukannya." Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah melakukan kesalahan walaupun mungkin kecil dan sederhana. Kesalahan dapat membuat orang lain merasa kecewa, sakit hati, dan kemudian menimbulkan luka batin yang dalam. Biasanya untuk menemukan proses rekonsiliasi, hal utama yang dilakukan adalah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Bagi si pembuat kesalahan, meminta maaf adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun bagi orang yang merasa dikecewakan dan sakit hati karena kesalahan itu, permintaan maaf belumlah cukup untuk mengobati luka batin. Meminta maaf dan memaafkan mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi melupakan kesalahan biasanya jarang sekali dilakukan. Padahal untuk mewujudkan rekonsiliasi yang sejati, memaafkan dan melupakan kesalahan adalah dua hal yang harus berjalan bersama. Tanpa proses mau melupakan kesalahan, tidak mungkin ada proses rekonsiliasi yang sempurna. Mari belajar bukan hanya sekedar bisa meminta maaf, memaafkan kesalahan orang lain, tapi juga belajar melupakan semua kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, kasih yang sejati akan lebih mudah diberlakukan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon, janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan kami menjadi abdi-abdi-Mu yang setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.